modenya. Nah, Connect pads cable. jadi lebih berisik. Dia biasanya akan menginisialisasi jenis jantung pasien. Misalkan dia jantungnya itu kondisi normal atau yang tidak normal atau abnormal. Nah, kalau kondisi jantung normal, Connect pads cable. si AED nggak akan mau minta kita untuk cas kapasitornya. Tapi kalau kondisinya yang abnormal, baru dia minta untuk cas time. Nah, kebetulan hari ini kita nggak ada AED, jadi nanti kita nggak praktek alat AED-nya, jadi hanya untuk alat defibrillator. Selain alat defibrillator sama AED, satu lagi alat defib analyzer ini bisa mengkalibrasi yang namanya pacemaker. Pernah lihat alat pacemaker di rumah sakit ada nggak? Pacemaker ada. Biasanya pacemaker itu bentuknya kecil, yang model kecil gini, atau ada yang model kotak. Itu ada di ruang biasanya fluoroskopi ya, atau di ruang OK. Nah, itu untuk alat pacu jantung juga. Tapi kebetulan nggak ada alatnya ya, jadi dia ada kita nggak ada, jadi kita pakainya yang alat defibrillator. Oke, untuk alat defib analyzer ini dia sudah dibekali dengan baterainya di bagian dalam. Jadi kalau teman-teman melihat di bagian sekeliling kanan kirinya ini nggak ada baut atau konektor untuk melepas baterai, jadi baterainya sudah tertanam di bagian di dalam. Nah, baterainya mampu sekitar 6 jam pemakaian. Untuk casnya sekitar 2 jam. Jadi kondisi habis sampai full itu sekitar 2 jam cas. Nah, indikatornya ada di bagian sebelah kanan di sini. Sebelah kanan layar ya. Indikator baterainya. Nah, karena alat defibrillator analyzer ini pakai baterai, jadi yang perlu diperhatikan adalah baterainya. Jangan sampai pada saat mau menguji alat defibrillator, baterainya ini kondisi habis. Biasanya semua alat ukur yang menggunakan baterai ketika menguji dengan kondisi baterainya habis itu, pengujiannya nggak akan sempurna, jadi hasilnya pun nggak akan akurat. Jadi pastiin pada saat mau pakai alat defib analyzer, kondisi baterainya di kondisi full atau separuh ya. Kemudian untuk bagian-bagian alat, di bagian atas ini ada 10 buah port untuk pemasangan lead ya. Jadi pemasangannya nanti lead EKG dipasang di bagian atas sesuai dengan labelnya ya. Ada RA, LL, LA sampai ke V6 atau C6. Pemasangannya ini tinggal ditekan aja. Kalau modelnya kayak kancing atau yang model pin kayak gini, ya. Ini pemasangannya di sini. Jadi tinggal ditekan sampai klik. Nah, tinggal ditekan sampai klik. Berapa jumlahnya? Tergantung ketersediaan lead dari alat defibrillator. Kalau cuma 3, pasang 3. Kalau ada 5, kita pasang 5. Nah, kebetulan di sini yang di alat defibrillator kita ada berapa ya? 4 ya? 4. Ada 4 buah lead EKG, jadi kita pakai 4 buah lead aja. Ada FN, jangan terpaku sama warna, karena warna kadang beda-beda di sini. Yang F kita pasang di F. Mohon maaf nanti jangan ditekan kaca ya soalnya. Oh iya siap. Soalnya rame-rame nanti nih diomelin kita bareng-bareng. Terus ada C, kita pasang di C. Kemudian di sini ada L ya. L pasang di L juga. Terus yang ini R kita pasang di R. Oke, pemasangan cukup seperti ini. Ya. Kalau ada 10 lead, kita pasang di bagian sebelah kanannya lagi, tinggal tekan aja. Ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, tinggal dipasang sesuai dengan ketersediaan. Kemudian di bagian depannya atau atasnya, ini ada layar LCD, LCD-nya masih monokrom. Kemudian di bagian bawahnya ada tombol ya, F1 sampai F5. Ini tombol soft key untuk pemilihan menu yang ada di dalam layar. Oke, kemudian di bagian sebelah kirinya ini ada menu defib untuk pengujian defibrillator, menu pacer untuk pengujian pacemaker, menu ECG untuk pengujian alat ECG recorder atau ECG monitor. Nah, di bawahnya ada menu setup dan di bagian kiri ini ada port khusus untuk pacemaker atau pacer input. Jadi kita nggak pakai ini kalau pengujian alat defibrillator. Nah, kemudian di bagian sisi kanannya ini ada tombol navigasi kanan kiri atas bawah. Tombol seperti matahari ini untuk backlight ya. Jadi kalau kita tekan backlightnya akan mati. Nah,
Ini tombol powernya warna hijau. Kemudian di sisi kanan kiri ini ada plat, ini namanya pedal plat. Nanti pemasangannya sebenarnya ini media untuk peletakan pedal alat defibrilator. Jadi jangan sampai dilepas. Nanti kalau dilepas akan hilang. Ini lumayan harganya soalnya. Biar sampai hilang ya. Jadi biarin aja terpasang di sini. Kalau mau bersihin boleh tinggal dilepas saja. Bersihnya nggak usah pakai cairan atau macam-macam, dilap kering aja. Pakai Dilap kering aja. Kasa. Boleh pakai kasa. Kemudian untuk pemasangannya, pedalnya, ini saya ambil pedalnya. Pedal defibrillator. Pemasangannya, peletakannya sesuai sama apa ya, label ya. Biasanya ini apex dan ini sternum, jadi jangan terbalik ya. Apex sternum seperti ini pemasangannya ya. Nanti kita pakainya begini cara pasangnya. Dan kalau teman-teman tahu, untuk alat defibrillator ini pemakaian ke pasien biasanya kan pakai gel ya. Iya. Ini jangan pakai gel, jadi biar kering gini aja, karena nanti kalau pakai gel dia akan merusak dari platnya, nanti akan korosif. Pernah dampingin teman-teman kalibrasi, ada yang pakai gel ya, sudah nggak boleh. Kalau pakai gel malah biasanya ngerusak dari lapisan platnya. Nah, kemudian sebelum kita lakukan pengujian defibrillator, di sini sebelah kanan ada lembar kerja. Kebetulan saya bawanya cuma satu, nanti saya share soft copy-nya. Jadi buat teman-teman di sini bisa dicetak lebih banyak. Nah, untuk lembar kerjanya, untuk pengujian satu alat defibrillator sebenarnya bukan cuma pakai alat defib analyzer aja. Jadi ada yang namanya electrical safety analyzer. Nah, kebetulan electrical safety analyzer ini rumah sakit nggak ada ya. Jadi ada Di kantor. di kantor ya. Iya. Oke, kalau kita di Quantum ada juga electrical safety. Nah, pengujiannya itu mulai dari tegangan, inspeksi alat ya, kemudian ada tegangan sampai arus bocor dan konsumsi arus. Nah, tapi karena di sekarang ini kita nggak ada, jadi nanti kita skip dulu. Kita lanjut ke lembar kedua yang berikutnya. Nah, ini ada 3 parameter yang akan kita uji. Yang pertama, uji energi. Jadi joule-nya, energinya disetting dari 10 sampai di 300 joule. Oke, caranya gimana? Cara mengukur uji energi, akurasi energi. Dari menu awal, ini ketika alat dinyalakan ya, ini kondisi seperti ini ya. Select function, berarti kita pilih defib. Nah, kemudian setelah kita pilih defib, karena kita mau menguji energi, kita pilih F1 energi. Nah, kalau sudah, ini dibikin set waveformnya dibikin off aja, dibikin off. Nah, kemudian di situ settingannya berapa? 10. Oke, berarti defibrillator kita setting energinya jadi 10 joule. Caranya ditekan aja tombol minus di pedalnya, atau di sini ada nih, tinggal tekan aja di setting 10 joule. Ya, kalau 10 joule, kemudian letakkan pedalnya di tempatnya. Ini jangan ragu-ragu ya, jadi jangan sampai ngambang ya. Kalau ngambang itu nanti dia ada percikan api nanti ke sana. Ini pastiin posisi seperti ini. Kemudian alasnya, alas dari alat defib analyzer ini kalau bisa jangan yang berbahan konduktor. Jadi khawatir ada cairan atau apa malah nanti kena si usernya. Ya. Oke, kalau bisa sih model kayu atau plastik ya. Kemudian pasang seperti ini. Kondisi alat harus kondisi ready ya. Kalau sudah, tekan tombol cas di sini sampai defibrillatornya penuh kapasitornya ya. Saya tekan cas. Ya, sudah penuh, tekan tombol atas dua-duanya berbarengan. Ya, hasilnya ada di bagian atas. Energi sama dengan 10,1 joule di pasik.
Plus minusnya. Oh, betul. 15. Toleransinya 15%. Betul ya? Ya. Iya. Toleransi 15% berarti sekitar berapa? 1,8,5. 8,5 Titik bawahnya 8,5 sama 11,5. 11,5. Itu betul. Kalau 300 berarti sekitar 200 berapa? 3 kali 15. Pasang lagi pedalnya yang yakin aja, jangan sampai ragu-ragu. Kalau tekan boleh, karena ini kaca jadi saya nggak berani neken. Jadi ketika kenceng ya. diletakkan kalau udah siap langsung klik Iya. yang tombol cas. Tekan tombol cas, buang. Wow. Devip analyzer-nya nggak perlu diotak-atik lagi. Jadi kondisi seperti ini dia kita cas buang dia langsung Membaca. cek. Tadi saya bilang agak tricky ya, agak susah itu di pengujian berikutnya nomor 3. Waktu pengisian energi maksimum. Berarti yang kita uji bukan joule-nya, tapi lama waktu pengisian kapasitornya. Caranya itu berbeda dari yang energi ya. Jadi menunya di sini. Menunya itu dari menu awal ini ya, yang tadi yang apa namanya, yang energi akurasi. Kita kembali dulu. Nah, ini menu awal. Ketika saya tekan defibrillator, kita pilih menu F3, charge time. Oke. Nah, ini saya jelasin dulu. Di sini ada menu measure. Jadi nanti ketika saya tekan tombol measure ini akan menghitung mundur waktu selama 5 detik. Itu tandanya kita harus siap-siap tangan di ini. Siap-siap tekan tombol cas. Dan energi joule-nya kita setting di standarnya di 360 joule atau kondisi maksimum. Ini saya naikin ke 360 joule ya. Ya. Oke. Ini kalau saya tekan tombol measure, dia akan hitung Charge. mundur 5, 4, 3, 2, 1 dan ini tekan tombol start atau charge. Jangan sampai telat, jangan terlalu cepetan. Oke, saya abort dulu. Kita mulai lagi. Measure 5, 4, 3, 2, 1. Cas. Lihat di sana di Devipnya. Kalau sudah full, buang langsung. Jangan nunggu lama-lama. Buang. Oke. Hasilnya ada di F4 summary. Nah, charge time-nya 6,9 second. Energi yang kebuangnya adalah 355,4 joule. Nah, di sini kita bisa lihat ya, charge time-nya di berapa? 6,9. Toleransinya harus kurang dari 15 detik. Berarti karena nilai toleransi batas atasnya ada 15 detik dan terbacanya adalah 6,9 atau 7 detik, berarti untuk pengujian waktu pengisian energi maksimum ini masih dikatakan Harusnya berapa harusnya? harusnya ini Kurang dari 15. kurang dari 15 detik. 15 detik. Semua ya berarti ini Semua. 200, ini Berlaku. 300 tetap 15 detik. Enggak, ini kan kondisi maksimum. Enggak, maksudnya Otomatis. misalnya ini kan maksimal 360. Oke. Misalnya Devipnya Beda merek. maksimalnya 200, tetap 15 detik 15. gitu loh maksudnya. Jadi sebenarnya dulu ini kan termasuk skripsi saya D4 sebenarnya. Apa? Nah, jadi ya. Masuk Ya, strip ya. ya. Kita masuk menu ECG, tekan tekan menu ECG-nya. Kemudian di sini tekan normal sinus. Ya, normal sinus. Kemudian ini kalau mau diganti tinggal ditekan aja red-nya. Ya, itu boleh naikin, diturunin. Untuk titik settingnya biasanya 30, 60, 180, 120 sampai 180 sampai 240. Jangan di Tetap normal. ya, jangan di back. Oke. Nah, kalau untuk heart rate ini nunggu ya. Jadi jangan sampai belum stabil langsung diambil datanya atau di print. Jadi paling nggak ditunggu selama 1 menit sampai kondisi si alatnya stabil sesuai dengan settingan. Dapat 80. Kalau mau dinaikin lagi boleh tekan tombol F1 lagi, kemudian digeser naikin ke atas jadi 120. Itu naikinnya per 1 BPM. Kalau mau cepat ditekan tahan. Kelebihan. Oh iya. Ya, lihat. Oke,
Kalau sudah tekan F1 lagi. Nah, tinggal ditunggu sampai heart rate-nya stabil. Gampang ya. Oke. Ya, tapi biasanya lupa kalau nggak Pasang pernah nggak dipakai. tuh? Iya benar. Kerja bakti. Maksudnya pengen nggak? Kalau sudah stabil gini tinggal dicas aja di lembar kerja. Nah, karena lembar kerjanya nggak ada kolomnya, nanti mungkin bisa dibuatkan aja kolomnya untuk Sama nggak parameter gelap ECG-nya. biasanya. ECG. Retno kan garda terdepan. Aku. Lanangnya biro apa tuh lanang ini? Ini kertasnya. Ini. Jadinya saya buka sengaja biar nanti sebenarnya Buka kalau print. printout ini dipasang, setiap kita cas Ngecas, sama iya. buang dia Langsung ngeprint terus. ngeprint. Jadi boros kertas makanya saya buka. Oke, benar. Kecil. Yang perlu diperhatiin sama DVF Analyzer tadi baterai ya. Iya. Baterai kalau kondisinya sudah Cas. setengah gini dicas aja sampai full. Jadi lakukan maintenance berkala, cek baterainya dalam waktu sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, cek baterainya. Baterainya masih full atau enggak. Kalau sudah berkurang seperti ini, dicas sampai full. Jangan sampai baterainya benar-benar habis. Sama kalau untuk perawatan sisanya kayak ada bagian yang basah, tinggal dilap kering aja biar sampai ada bagian yang basah. Keren. Ya. Kalau penyimpanan di manual book sih dia mampu sampai temperatur sekitar 50 derajat Celcius. Tapi saran kami jangan di tempat yang benar panas terus-terusan ya. Biasanya berpengaruh sama layar LCD biasanya. Oke, ada lagi mau ditanyain? Pertanyaan? Aman? Biasanya saya balik nanti setelah seminggu 2 minggu sebelum baru tanya-tanya lagi. Soalnya udah dipakai. Jangan dipakai. Mau dipakai baru ingat cara gimana dia. Tapi udah di videoin tadi ya. Udah bisa lebih jelas ya tadi. Iya. Tadi buatin yang kecil ya? Ya, saya butuh waktu tapi Nanti kirim ya. panduan singkat.